Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik yaitu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas SIP SEMM. Perkenalkan nama saya Nur Sadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah manajemen logistik yaitu tentang penerapan manajemen logistik. Baiklah, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pendahuluan tentang manajemen logistik, kemudian informasi logistik, yang ketiga yaitu karakteristik moda transportasi, yang keempat yaitu hubungan antara transportasi, pemasaran, dan logistik, yang kelima yaitu kasus dan solusi, dan yang keenam referensi. Ya, teman-teman, apa sih sistem transportasi itu? Sistem transportasi adalah infrastruktur, teknologi, dan proses yang terorganisir untuk memindahkan orang, barang, atau informasi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan efisien dan aman. Lemahnya sistem transportasi yang dimiliki perusahaan, maka akan berdampak pada terhambatnya pengiriman produk ke pelanggan. Jika indeks kemantapan jalan raya suatu daerah masih rendah, maka akan berdampak terhadap rendahnya mobilitas penduduk serta arus barang masuk dan keluar yang terhambat. Nah, apa sih informasi logistik ini? Kegiatan administrasi adalah kegiatan mencatat semua data-data kuantitatif maupun kualitatif yang sangat membantu dalam pelaksanaan logistik. Berikut manfaat kegiatan administrasi. Yang pertama yaitu informasi catatan atau dokumen tersimpan dengan rapih. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan data atau salah keputusan. Kemudian yang ketiga, alat bantu manajer dalam mengambil keputusan. Yang keempat yaitu sumber informasi yang akurat bagi organisasi. Yang kelima, menjaga kelancaran operasional dan keselamatan organisasi. Selanjutnya yaitu karakteristik moda transportasi. Transportasi ini memberikan keuntungan geografis ya. Dalam hal ini itu menghubungkan fasilitas perusahaan dengan pasar ini memberikan keuntungan logistik. Kemudian ada juga biaya transportasi industri yang menghasilkan produk bernilai tinggi ini memiliki biaya transportasi rendah. Sebaliknya untuk produk bernilai rendah biaya transportasinya tinggi. Nah, ini selanjutnya itu prasarana transportasi. Ini dilihat dari masing-masing cara transportasi melaksanakan kegiatannya. Ada 5 cara utama kegiatan transportasi beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kereta api. Kelebihannya, daya angkut tinggi dan jarak jelajahnya yang jauh. Kemudian ongkos ton kilometer rendah untuk jarak jauh dan cocok untuk barang dengan tingkat density dan stowability tinggi. Nah, kekurangannya apa? Fleksibilitasnya rendah, biaya tetap dan peralatan rutin tinggi. Kemudian ada moda transportasi jalan raya. Ini kelebihannya yaitu fleksibilitasnya tinggi, melayani door-to-door juga, dan digunakan secara luas di Indonesia. Apa kelemahannya atau kekurangannya dari jalan raya ini? Yang pertama yaitu kemacetan lalu lintas, yang kedua yaitu risiko kecelakaan. Moda transportasi yang ketiga yaitu jalan air. Nah, air ini adalah alat transportasi yang bentuk transportasi tertua ya, dengan menggunakan perahu layar. Ini ada kapal uap dan dalam perkembangannya menggunakan tenaga diesel. Kemudian secara garis besar, pengangkutan melalui air dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan laut dan pengangkutan melalui air di daratan. Kapal adalah moda angkutan laut dengan berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar. Nah, ini dengan daya angkut dan jelajah yang tinggi ya. Kemudian walaupun tingkat fleksibilitasnya rendah, ya jadi ini salah satunya kekurangannya adalah fleksibilitasnya rendah, namun biasa digunakan untuk perdagangan internasional. Bisa mengangkut barang-barang yang menggunakan peti kemas.
Nah, adapun benda cair dan gas dengan menggunakan kapal tanker. Nah, ini kelemahan dari alat transportasi melalui jalan air ini fleksibilitasnya terbatas ya, dan kecepatannya yang rendah. Kemudian selain itu bila asal dan tujuan dari pengangkutan itu tidak berdekatan dengan jalan air, maka akan dibutuhkan pengangkutan tambahan dengan kereta api atau kendaraan bermotor. Kondisi infrastruktur pelabuhan di Indonesia pun masih harus ditingkatkan lagi volume layanannya. Armada kapal yang mengangkut komoditas dan produk Indonesia juga masih banyak kapal berbendera asing ya. Dan walaupun terdapat kapal berbendera Indonesia, namun kepemilikannya masih banyak punya perusahaan asing. Kemudian yang keempat yaitu moda transportasi saluran pipa. Nah, ini alat transportasi dengan menggunakan pipa biasanya digunakan untuk mengangkut minyak bumi, gas alam, LPG, BBM, air, dan zat kimia ya. Kelebihannya apa nih dari moda pipa ini? Yaitu proses ya, pergerakannya bersifat terputus-putus, intermittent. Nah, ini proses pergerakan produk bersifat kontinu. Dan yang aktif berpindah adalah produk biaya tetapnya paling tinggi dan biaya variabelnya paling rendah. Biaya paling tinggi karena pengaruh pemakaian hak jalan untuk saluran pipa itu kebutuhan akan stasiun pengawas dan kapasitas pemompaan saluran pipa tidak padat karya, sehingga biaya variabel operasinya sangat rendah. Kemudian, kekurangannya itu kemacetan lalu lintas dan risiko kecelakaan juga. Nah, aliran produk melalui pipa ini mampu mengirim secara tepat waktu ya, dengan alasan sebagai berikut, yaitu aliran produk dalam pipa dimonitor dan dikendalikan oleh komputer. Kemudian hilang, rusak, bocor, atau pecah secara teori bisa terjadi, akan tetapi karena diperhitungkan dengan akuran dalam praktiknya jarang terjadi. Kemudian, dalam upaya memindahkan produk melalui pipa, kondisi cuaca memiliki dampak kecil karena sudah diperhitungkan secara cermat, yaitu tahan terhadap cuaca ekstrim. Kemudian, memindahkan produk melalui pipa adalah bukan pekerjaan padat karya ya, sehingga walaupun terjadi buruh absen, bahkan mogok sekalipun berdampak kecil terhadap operasi ini. Moda transportasi berikutnya yaitu pengangkutan udara ya. Pesawat adalah moda transportasi yang mampu menjelajah ruang udara, mengangkut kargo dengan kecepatan tinggi. Walaupun tarif ton kilometer tinggi dan fleksibilitasnya rendah, namun sangat cocok untuk mengangkut barang-barang khusus yang bernilai tinggi atau tingkat urgensinya yang tinggi, ya, dan kecepatan kirim barang memerlukan in-vehicle time yang rendah. Nah, ini perencanaan logistik secara umum tidak mungkin mengesampingkan transportasi dan persediaan. Kedua hal tersebut merupakan elemen kunci dari logistik ya, dan bertindak sebagai pusat ongkos atau cost center. Dalam proses seleksi moda, mana yang sebaiknya dipilih untuk mendistribusikan produk dari pabrik ke para pelanggan, ini sangat tergantung ongkos total dari ongkos transportasi dan ongkos persediaan. Namun, kedua ongkos tersebut memiliki perilaku yang berbeda ya, tergantung moda yang digunakan. Nah, memilih moda transportasi ini yaitu transportasi dan persediaan adalah elemen kunci dalam logistik. Keduanya bertindak sebagai pusat ongkos atau cost center dalam proses perencanaan. Kemudian pemilihan moda transportasi sangat mempengaruhi ongkos total distribusi dari produk tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik ongkos moda transportasi? Yang pertama yaitu kereta api. Ini karakteristik ongkos moda kereta api ini memiliki ongkos transport lebih rendah dari truk dan pesawat ya. Ongkos persediaan tinggi karena lambatnya pengiriman, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua truk. Ini karakteristik ongkos dari truk ini adalah ongkos transport dan persediaan berada di antara kereta api dan pesawat.
Kemudian yang kedua yaitu pesawat. Ini ongkos transportasinya tinggi, namun ongkos persediaan rendah karena cepat pengirimannya. Lalu bagaimana apabila ongkos transport dan persediaan dijumlahkan atau ongkos total ya, diperolehlah ongkos eh, total dan ongkos total yang paling kecil berada pada model truk ya. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara transportasi, pemasaran, dan logistik. Transportasi memindahkan produk ke pasar yang terpisah jauh dengan produsen, kemudian meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dengan pengiriman tepat waktu dan jumlah yang sesuai. Ketersediaan, kecukupan, dan ongkos transportasi berdampak pada keputusan bisnis. Baiklah, selanjutnya apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi biaya atau harga ya? Nah, ini dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu faktor yang berrelasi dengan produk. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang berrelasi dengan pasar. Apa saja yang faktor berrelasi dengan produk ini? Yang pertama yaitu kepadatan atau density produk. Nah, ini adalah rasio antara berat dengan volume. Jika tingkat kepadatannya tinggi, maka ongkosnya juga atau ongkos per unitnya ya, ini menjadi rendah. Misalkan produk-produk baja, makanan, dalam kaleng, bahan bangunan, barang-barang curah, dan lain-lain. Ini sebaliknya, apabila nilai rasio rendah atau kepadatannya rendah, maka ongkos transportasi per unit tinggi. Misal, barang elektronik, pakaian, produk mainan, ya, barang pecah belah, dan lain-lain. Kemudian faktor produk yang kedua yaitu kemampuan muat atau stowability. Nah, ini adalah tingkat kemampuan ya mengisikan produk terhadap ruang yang disediakan pada kendaraan. Misal padi, beras, biji-bijian ya, minyak curah, air, dan gas. Lain hal nih, jika mengangkut ternak, orang, mesin, eh, dapat dinyatakan memiliki stabilitas yang rendah karena utilisasi ruang yang tersedia pada kendaraan pengangkut. Jadi, produk towability tergantung kepada bentuk, ukuran, kerapuhan, dan karakteristik fisik lainnya. Kemudian faktor produk yang ketiga yaitu kemudahan penanganan atau handling. Nah, ini maksudnya semakin mudah dalam penanganan produk yang diangkut ya, angka ongkos transport per unitnya juga akan semakin rendah. Produk-produk yang memiliki ini karakteristik fisik yang seragam atau yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan alat material handling akan lebih mudah melakukan pengangkutan. Kemudian faktor produk yang berikutnya itu keberhargaan atau liability. Nah, ini semakin tinggi nilai barang yang diangkut akan semakin tinggi ongkos transport per unitnya. Ya, kemudian barang-barang yang memiliki risiko mudah rusak dalam pengangkutan seperti komputer, perhiasan, produk-produk kenyamanan yang berharga tinggi akan mahal dalam ongkos angkutnya. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan yang berrelasi dengan pasar yaitu yang pertama tingkat persaingan ya. Ini tingkat persaingan inter dan antar moda. Kemudian lokasi pasar yang menentukan jarak angkut barang. Yang ketiga yaitu regulasi angkutan transportasi. Yang keempat yaitu keseimbangan lalu lintas ya antara angkutan ke atau dari pasar. Kemudian berikutnya itu pergerakan produk musiman dan kemudian selanjutnya itu domestik ya dan internasional. Produk yang diangkut secara domestik atau internasional. Nah, pihak manajemen berupaya agar faktor-faktor tersebut diintersip dengan baik agar ongkos yang dikeluarkan pihak perusahaan menjadi efisien dan tingkat pelayanan kepada pelanggan juga tetap tinggi. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat sebuah kasus ya. Jadi, terdapat dua pabrik, A dan B, ini sama-sama menghasilkan produk X dengan biaya produksi per unitnya yaitu Rp1.000. Tetapi ada perbedaan nih di ongkos transport per unitnya.
Pabrik A, ongkos transport per unitnya yaitu Rp200, pabrik B, ongkos transport per unitnya yaitu Rp1.300. Nah, harga produk X di pasar P-nya yaitu 1.300. Melihat dari kasus ini, yaitu ada analisis kasusnya, perbandingan ongkos transport antara pabrik A efisien dengan biaya rendah dan pabrik B biaya transport tinggi ini mengurangi laba. Solusi dari kasus tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi transportasi. Kemudian fokus pada manajemen sistem logistik. Yang ketiga yaitu optimalisasi pasca produksi outbound dan praproduksi inbound. Nah, transportasi ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing ya. Nah, variabel transportasi harus mendapatkan perhatian khusus karena jika mampu meningkatkan efisiensi di bidang transportasi berarti sudah mampu menyelesaikan sebagian tantangan dalam dunia bisnis. Yang terakhir yaitu ini beberapa referensi ya teman-teman untuk kita menambah wawasan atau mencari literasi tentang manajemen logistik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.